Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Aku niat ngaji karena mencari ridhonya Allah. Aku niat ngaji karena mencari ilmunya Allah. Aku niat ngaji karena menghilangkan kebodohan. Aku niat ngaji karena mensyukuri nikmat sehatnya akal. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Al-mubtada'u wal khabar. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang khobar. Setelah kemarin kita menjelaskan tentang mubtada dan pembagiannya, sekarang kita alhamdulillah masih diberi kesempatan bertemu kembali untuk belajar bersama tentang khobar dan macam-macamnya. Wal khobaru huwa al ismu al marfu'u al musnadu ilaihi. Khobar adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Khobar adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Jadi apabila ada isim dibaca rofa dan disandarkan kepada mubtada, maka isim itu dinamakan khobar. Seperti contoh Zaidun qaimun. Zaid telah berdiri. Zaid berdiri. Zaid berdiri. Lafaz qaimun ini adalah isim yang dibaca rofa. Yang mana qaimun ini disandarkan kepada lafaz Zaidun selaku mubtada. Artinya berdiri itu bersandar kepada orang yang bernama Zaid. Nah, jadi keadaan berdiri itu bersandar, berada pada orang yang bernama Zaid. Berarti lafaz qaimun ini disandarkan kepada lafaz Zaidun selaku mubtada. Maka lafaz qaimun ini dinamakan khobar. Nah, jadi khobar adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Zaidun utawi Pak Zaid itu qaimun berdiri. Iku qaimun kang ngadeg. Itu kalau makna bahasa Jawanya. Lah selanjutnya macam-macam khobar. Wal khobaru kismani mufradun wa ghairu mufradin. Khobar itu ada dua bagian. Ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad.
Khobar ada dua, ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Nah, khobar mufrad adalah khobar yang tidak berupa jumlah. Khobar mufrad adalah khobar yang tidak berupa jumlah. Wal muradu bil mufradi huna, yang dimaksud dengan mufrad dalam bab khobar, sebab mufrad itu nanti bukan nanti. Sebab mufrad itu ada mufrad dalam bab kalimat, ada mufrad dalam bab i'rab, ada mufrad dalam bab khobar, nanti ada mufrad dalam bab mubtada. Nah, mufrad dalam bab khobar adalah ma laisa jumlatan wala syabiham bil jumlati, yaitu lafaz yang tidak berupa jumlah dan tidak menyerupai jumlah. Lafaz yang tidak menyerupai jumlah dan tidak yang menyerupai jumlah. Contoh, Zaidun qaimun. Atau Az-Zaidani qaimani. Atau Az-Zaiduna qaimuna. Lafaz qaimun, lafaz qaimani, terus lafaz qaimuna ini adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Maka qaimun, qaimani dan qaimuna ini namanya khobar, dan khobarnya namanya khobar mufrad, yaitu khobar yang tidak berupa jumlah, yaitu khobar yang tidak berupa jumlah. Artinya lafaz qaimun bukan berupa jumlah atau yang menyerupai jumlah, bukan. Sekalipun ini adalah mananya dua, ini juga mananya banyak, tapi ini bukan berupa jumlah. Qaimun bukan jumlah, qaimani bukan jumlah, qaimuna bukan jumlah. Maka ini namanya khobar mufrad, yaitu lafaz yang tidak berupa jumlah dan tidak menyerupai jumlah. Bagian yang kedua adalah khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad itu ada dua. Khobar ghairu mufrad itu ada dua. Ada yang berupa jumlah, ada yang berupa syibih jumlah. Yang jumlah ada dua, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Yang jumlah ada dua, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Artinya jumlah fi'liyah, artinya khobar itu ataupun kalam itu tersusun dari susunan isim dan isim, mubtada dan khobar. Contoh, Muhammadun abuhu karimun. Muhammadun utawi Pak Muhammad iku abuhu utawi bapane Muhammad iku karimun kang mulia. Lafaz abuhu karimun ini adalah khobar, yaitu isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada kepada mubtada, yaitu lafaz Muhammadun. Dan khobarnya ini namanya khobar ghairu mufrad yang berupa jumlah, dan jumlahnya jumlah ismiyah. Artinya khobar Abu Qaimun ini tersusun dari isim dan isim. Abu kalimat isim, karimun kalimat isim. Berarti Abu Karimun ini adalah
jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah. Terus yang kedua jumlah fi'liyah, artinya susunan khobar itu berupa fi'il dan ataupun didahului, ya, atau tersusun dari fi'il dan fa'il atau yang menyerupai fa'il, ya, itu namanya jumlah jumlah fi'liyah. Artinya susunan khobar tersebut disusun oleh ataupun terdiri dari fi'il dan fa'il. Seperti contoh koma Zaidun ataupun Zaidun. Contohnya di sini Khalidun yadribu ulamuhu. Khalidun yadribu ulamuhu. Yadribu ulamuhu. Ulamu. Khalidun utawi Pak Khalid iku yadribu mukul sapa hulamuhu, hulame Pak Khalid. Lafaz yadribu hulamuhu ini namanya khobar, yaitu lafaz ataupun isim yang dibaca rofa yang yang disandarkan kepada khobar, kepada mubtada, yaitu lafaz Khalid. Namun statusnya ini adalah khobar ghairu mufrad yang berupa jumlah fi'liyah. Artinya susunannya itu tersusun dari fi'il dan fa'il. Ya. Yang selanjutnya jumlah ghairu mufrad berupa jar majrur. Seperti contoh Aliyun fil masjidi. Aliyun fil masjidi. Aliyun utawi Pak Ali iku fil masjidi ing dalem masjid. Lafaz fil masjidi ini adalah khobar. Dan khobarnya khobar ghairu mufrad yang berupa jar majrur. Artinya ini tersusun dari huruf jar dan al-masjidi ini lafaz yang dijarkannya. Terus yang terakhir adalah khobar ghairu mufrad berupa dzarab. Seperti contoh at-tairu fawqal hisni. Fawqal hisni. Lafaz fawqal hisni ini adalah khobar ghairu mufrad yang berupa dzarab. Yang berupa dzarab. Kenapa? Ya karena terdiri dari susunan dzarab. At-tairu utawi burung iku fawqal hisni di atas pang atau tangkai pohon. Begitulah tentang khobar. Jadi khobar adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Khobar ada dua, ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad adalah ma laisa jumlatan wala syabihan biha. Sedangkan khobar ghairu mufrad itu juga terbagi menjadi dua, ada yang berupa jumlah dan jumlahnya ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Terus ada yang berupa susunan dzarab dan jar majrur. Mungkin kita cukupkan pertemuan pada kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Mari kita tutup. Namun sebelum ditutup, mari kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan ketika kita membutuhkan Allah memberinya kembali. Ala hadiniyah wa ala man nawahu salafus solih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.